Subhanallah. Lagi zikiran, Bib. Walhamdulillah. Masya Allah, nikmat banget. Kenapa? Wala ilaha. Jangan namanya ada selingkuh halal. Ya, lu mengaco aja lu. Jangan. Kagak enak nih gue. Ntar gue lanjutin lagi dah. Ya ntar, tenang aja. Kita ngobrol lagi ya. Oke. Marco. Markum. Assalamualaikum. Markum lempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Ya, assalamualaikum. Aneh lagi zikir enak. Begitu yang dia bilang selingkuh itu halal, berhenti langsung. Selingkuh bagus tuh kayak. Apa tuh? Gimana kalau kita bahas di posesif, positif, negatif. Enak nih. Aduh gimana ngomongnya? Zam. Bib, sip. Orang sekarang banyak mengatasnamakan biarin selingkuh dan yang penting keluarga gue utuh. Selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Tuh kan? Itu banyak. Udah gitu banyak juga perempuan yang bilang gini. Udah deh nggak kemana, biarin deh botol kemana-mana yang penting botolnya balik. Gimana ya? Isinya kemana-mana yang penting botol. Masya Allah. Daripada dia nikah lagi. Itu kayak lagu Barney. Aku hanya pergi untuk sementara. Ya kan bahasa gitu kan. Laki lu tuh biarin aja, udah biarin. Yang penting kan dia balik lagi daripada dia nikah lagi ntar rezekinya gue kebagi-bagi. Kayak lagu ini Elvi Sukaesih, mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Ada lagi yang bilang punya prinsip gini. Gue sih kan nggak bisa ngasih setiap hari kata dia gitu kan. Nah terus fantasinya dia kadang-kadang suka aneh-aneh. Auzubillah min zalik liya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim sudah berfirman wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala telah diciptakan di antara kalian berpasang-pasangan minar rijal wan nisa, dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Artinya ketika seseorang itu selingkuh, ya enggak ya? Apa dia tidak berpikir dia sudah menyakiti hati pasangannya? Gitu. Jadi jangan diartiin yang tadi selingan indah keluarga utuh. Oke, keluarga boleh utuh, tapi kan banyak resikonya ketika pasangan kita tahu kita selingkuh, apa nggak hancur hatinya? Iya benar ya. Apalagi mengatasnamakan puber kedua. Ada juga yang bilang lagi puber nih makanya gue selingkuh. Nah itu makanya. Itu nggak boleh juga ya, puber ada nggak sih Bib? Sebenarnya puber itu ada, tapi puber kedua itu baru zaman now kayaknya lihat. Anda baru dengar puber kedua itu zaman sekarang. Puber itu apa ya? Libido tiba-tiba naik berdebar-debar pada saat kita melihat sesuatu yang. Itu kayak puisi sama libido berdebar. Jadi apa ya? Kembali teenager, asik, kembali muda, kembali merasakan apa yang namanya cinta, sayang-sayangan. Jadi gini kalau misalnya kita mikir kita ini ada di puber kedua, ini ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Ingatlah masa lalu kalian untuk masa depan kalian. Dulu waktu kita masih zero, ya siapa yang ada di sebelah kita? Waktu kita masih belum jadi apa-apa, siapa yang mendampingi kita? Waktu kita masih nol, siapa yang support kita? Masa ketika kita sudah nikah, sudah berpasangan, sudah samawa, sakinah mawaddah warahmah, terus hanya dengan alasan puber kedua menghalalkan perselingkuhan. Nauzubillah min zalik. Nah kalau misalnya puber kedua jadi alasan buat poligami? Puber kedua jadi alasan poligami. Kita bahas dulu bahwa poligaminya itu dihalalkan dalam Islam dengan syarat orang yang berpoligami ini bisa adil, Nah, kalau dia nggak bisa adil maka cukup satu. Nah, jadi nggak ada alasan. Kita bahas deh kayaknya di posesif sebelumnya tuh bahwasanya poligami itu halal, diperbolehkan, tapi ketika tidak adil maka poligami menjadi haram. Jadi
udah nggak ada alasan-alasan deh sebenarnya ya, mau mau anu, mau ini, mau ono gitu ya. Iya benar. Nah, sekarang puber kedua artinya memang sebenarnya hanya tipu muslihat ya. Tipu muslihat. Sebenarnya kalau misalnya puber kedua apa segala macam ya ajak jalan-jalan keluarga apa juga iya. Betul, tapi puber kedua ini menurut aneh nih ya, itu normal-normal aja sih nih. Boleh-boleh aja, tapi ketika puber ini dijadikan alasan untuk bermaksiat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, itu yang nggak normal, itu yang tidak diperbolehkan. Karena yang namanya manusia itu kan dia kepengen mencari sesuatu yang baru gitu. Iya. Nah, dengan adanya puber kedua ini tadi, mungkin dia merasa dirinya balik ke muda lagi. Nah, tapi artinya bukan menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ini ngomongin masalah selingkuh sebenarnya mohon maaf lahir batin ya, bukan laki-laki doang loh, perempuan juga begitu loh kadang-kadang. Betul. Jadi bahasa gini, ada yang bilang nih, ih gue sih tahu tuh laki gue selingkuh, tapi gue mah diem aja. Soalnya begitu dia pulang, itu dia tambah sayang sama gue. Itu kayak lagu ST 2 gelas, biar sama-sama kita selingkuh. Katanya perempuan yang baik adalah apabila perempuan yang tahu lakinya selingkuh diem aja. Bukan begitu. Di dalam kitab Uqudul Hijan itu disebutkan ketika seorang wanita sabar dengan perlakuan buruk suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan pahala Asia istri Fir'aun. Waduh gitu tuh, saya bener tuh yang bener tuh. Ya. Dan ketika seorang pria bersabar dengan kelakuan buruk istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan pahala bagaikan pahala Nabi Ayub alaihi salam. Begitu nih. Tapi jangan dengan dalil seperti ini kita jadi istri semena-mena, jadi suami semena-mena. Karena apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik yang kita lakukan ini akan kembali pada diri kita sendiri dan Allah membalas. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Begitupun perbuatan buruk sekecil apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mengkhianati istri atau suami kita, kita berbuat buruk sama istri atau suami kita, ini masuknya ke yang mana? Maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga jadi momen pelakor masuk nih, Bib. Nah, tuh, pelakor. Jadi, misalnya gini loh. Korea. Misalnya gini, orang lagi libidonya lagi naik, atau bahasanya ada bahasa puber kedua, gitu ya. Betul. Tiba-tiba momen seperti ini jadi manfaat buat pelakor. Nah, pelakor. Bahkan ada lagi nih, selingkuh itu indah kalimatnya. Terus pelakor berarti kan ngambil laki orang, ada tantangannya. Terus adrenalin kita bermain. Terus semakin seru apa gimana? Ini gimana nih konek? Kadang-kadang nih begini nih, kita nih bukan ini ya, sebagai laki-laki kami juga tidak menyalahkan wanita, karena terkadang laki-lakinya juga yang kepengen gitu loh nih, karena apa, ibaratnya kucing dikasih ikan ya udah comot. Iya, apalagi ikan kaleng juga ya. Nah, makanya ada kurang suka tuh dengan bahasanya pelakor tuh, karena belum tentu si wanita itu gitu loh, bisa jadi laki-lakinya juga tebar pesona. Apa tuh? Tebar pesona. Gitu. Oke. Ya kalaupun misalnya ada nih puber kedua misalnya, kok laki gue jadi berubah ya, keluar sisiran wangi banget. Nah, biasanya keluar apek banget. Tapi biasanya tak pakai minyak wangi. Udah gitu suka SMS-an di kamar mandi. Itu kayaknya pengalaman pribadi ya. terus. Nah, akhirnya dia mengambil kesimpulan kayak suami gue lagi suka sama siapa, atau bahasa sekarang itu berkedua gitu kan. Berarti cara menyikapinya gimana seorang istri? Seorang istri itu yang pertama dia harus menerapkan sifat husnuzon dulu. Dia harus berprasangka baik dulu. Belum tentu suaminya ini pakai minyak wangi, baju rapi ini untuk orang lain. Bisa jadi untuk menarik perhatian si istri. Iya. Nah, kalau suuzon yang dikedepankan pasti larinya kemana-mana. Jadi menyikapinya sebagai seorang istri itu harus husnuzon dulu deh. Berprasangka baik dulu sama si suami. Kalau udah ketahuan baru udah tuh selesaikan
secara adat. Iya, tapi mendingan ditegur langsung deh, ketahuan, digepin daripada kita cuekin. Iya ditanya, Papa mau kemana sih Pak? Kok wangi banget? Wangi Ya, banget, itu iya. parfum habis setengah botol. Oh, setengah botol. Nah, ada juga yang puber di sini tuh bukan karena itu mungkin yang prasangka baik nih kita ini. Ada puber yang memang orang itu kan semakin tua tapi tetap pengen kelihatan muda. Betul. Kan nggak ada orang yang pengen tua Betul. bahasanya, tapi itu zaman udah sekarang emang begitu, pengennya awet muda. awet muda. Nah, terus dia mulai mungkin laki-laki ada perawatannya, terus dia mungkin olahraga, charming, tapi dilihat sisi istri mungkin itu prasangka buruk nih, buat siapa lo gitu. Nah, itu kita memaintain diri kita tetap muda, awet muda boleh dong. Boleh, itu nggak jadi masalah, asalkan awet mudanya tidak memaksakan, Li. Maksudnya tidak memaksakan tuh begini ya, kepengen terlihat awet muda, akhirnya operasi plastik apa aja dipasangin. Plastik apa? Plastik ember. Ini juga kan sesuatu yang tidak diperbolehkan, berarti merubah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terlihat muda, terlihat ganteng, terlihat gagah, itu sangat diperbolehkan. Karena memang dalam Islam sendiri kita ini disuruh untuk olahraga, melatih fisik segala macam, tujuannya apa? Supaya awet muda. Gitu. Baik, artinya masalah puber kedua ini bisa masuk kemana-mana nih. Yang kedua akan memancing selingkuh. Yang pertama memancing selingkuh. Yang kedua memancing orang untuk poligami bahasanya. Terus yang ketiga akhirnya jadi media pelakor. Media pelakor mulai dari kalimat puber ini. Betul, dari kalimat pubernya tadi. Ini negatifnya ya. Negatifnya. Namun sebenarnya ya puber itu ya suatu giroh yang ada. Betul. Kalau kita ambil positifnya, itu positifnya adalah pasangan akan terlihat lebih menawan. Nah, begitu. Kemudian lagi ketika puber kedua ini kita bisa menerapkan apa yang bahasanya kata Rasulullah, amal di dunia kaka'annaka ta'isu abada wa amal lil akhirati kaka'annaka tamutu goda. Beramalah kalian untuk dunia kalian seakan-akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhirat kalian seakan-akan mati besok. Masya Allah. Nah, itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat hadisnya tadi, kalimat pertama itu supaya apa ya? Kita olahraga, cari harta, cari segala keperluan dunia, seakan-akan hidup selamanya. Ya nggak ya? Tapi kalau kalimat keduanya ini yang bab pastinya, amal lil akhirati kaka'annaka tamutu goda, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Oke. Baik, udah jelas banget ya. Jadi masalah apa ya, puber kedua ini jadi media kita untuk yang tadi Ali bilang poligami, selingkuh, jadi pelakor apa segala macam. Sudah kita tepis nih. Nah, apabila ada kasus nih, jika suami mencintai istri tapi di saat yang sama tertarik kepada wanita lain, sikap kita gimana nih? Maksudnya apa nih yang ditanya Nelly? Dia cinta sama wanita lain sedangkan dia punya istri. Berarti itu bukan cinta ya? Bukan cinta, berarti itu nafsu yang muncul. Dia misalnya nih, wanita lain, aku cinta kamu dan dia maafkanlah. Cukup. Itu yang cukup untuk cover lagu aja ya. Di posesif jangan dibawa-bawa. Jadi gini nih, mencintai itu kan tidak ada larangan nih. Kan tak ada larangan untuk mencinta. Ya, jadi kalau orang mencintai siapapun itu sebetulnya hak dia, Li. Boleh-boleh aja, yang nggak boleh adalah zinanya gitu. Jadi kalau cintanya boleh. Kadang-kadang kan begitu, Li. Kata orang rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput di rumah sendiri. Iya, benar, walaupun diinjek-injek rumput yang rumah sendiri. Iya, tapi kan menyakitkan, Li. Kita mencintai rumput orang. Sedangkan di rumah punya rumput sendiri gitu. Baik, Masya Allah ya. Jadi nggak bisa itu cinta kau dan dia. Berarti kalau misalnya sudah ada pembandingan masalah cinta, bukan cinta tapi nafsu. Jadi puber kedua itu sendiri ini sebetulnya bisa dihindari. Tapi bisa dong dihindari dengan cara mensyukuri apa yang sudah kita punya. Bener banget. Bersyukur segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Saya bersyukur saya udah punya istri, saya bersyukur saya udah punya anak, saya bersyukur badan saya sehat. Ini aja udah cukup buat saya. Nah, karena apa? Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada dirimu kecuali datangnya dari Allah. Jadi segala sesuatu yang buruk terkadang dari diri kita sendiri, yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, and share Ahsana TV dan follow
IG-nya Ahsana TV. Insya Allah membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dari segala sesuatu yang sifatnya negatif. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsana TV.